bisa mengikuti indahnya Ramadan ya. Kebetulan di sini narasumber kita juga sudah hadir di studio, ada Abi Fakrul Razi yang nanti temanya yang akan dibahas ya, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, di program acara indahnya Ramadan ini pendengar masih bersama saya Emma menemani Anda, dan di sini juga kami akan mengajak Anda nanti ikut berpartisipasi dalam program acara ini. Nanti bisa dipergunakan seperti biasa ya, pesawat telepon kami di 0811 988 9697. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda nantinya. Baik, namun selanjutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Baik, ini sesuai dengan tema kita, Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Para pendengar RI yang Allah bahagiakan, judul atau tema kita hari ini sangat menarik, yaitu birrul walidain. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya birrul walidain. Itu kalau kita katakan birrul walidain itu asal katanya daripada barra ya birru birra. Artinya patuh atau berbuat baik. Kalau dalam bahasa Arabnya diartikan ittasa'a fil ihsan, yaitu secara luas melakukan kebaikan, dari kata-kata barra ya birru birran. Sedangkan walidain yaitu dia isim fa'il atau walid, dari walada yalidu wiladatan walid. Jadi maksud birrul walidain ini adalah berbuat baik atau berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Pemirsa RRI yang Allah bahagiakan, kita coba merenungkan kembali apa yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Secara istilah, birrul walidain ini adalah wa ihsanu ilaihima biqalbi wa qawli wa fi'li. Itu definisi secara bahasa, secara istilah. Birrul walidain ini adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Yang pertama yaitu biqalbi, dengan hati. Karena hati ini salah satu daripada anggota kita yang sangat penting. Jadi hati kita ini kalau kita ingin berbuat baik, tidak pernah merasa jengkel atau tidak pernah mendongkol pada kedua orang tua kita. Kita turuti apa yang diinginkan orang tua kita. Asal yang kita turuti itu tidak melanggar aturan Allah, itu pentingnya. Kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita sesuatu yang maksiat kepada Allah, itu hati kita tidak boleh menerima itu. Dan kita harus menyampaikan dengan cara baik juga. Dan ada lagi bi qauli, dengan qauli, perkataan. Perkataan artinya yaitu ucapan kita yang lemah lembut pada kedua orang tua. Karena lemah lembut adalah obat yang mujarab, yang membuat hati orang tua kita lebih bahagia dan riza dengan kita. Bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Itu artinya jangan kamu katakan pada kedua orang tua kamu gitu. Dan jangan kamu menghardik, wala tanharhuma, jangan kamu menghardik kedua orang tua kamu. Alangkah mirisnya hati kita di zaman akhir ini kan, banyak anak-anak kita yang tidak memperhatikan lagi bagaimana mereka berbicara kepada dua orang tua mereka. Tanpa adab dan tidak ada sopan santun, malahan mereka berani pada hal sepele menguatkan suara kepada orang tuanya, bahkan membentak kedua orang tuanya. Ini kan sangat aneh. Padahal kita disuruh perkataan kita yang lemah lembut kepada dua orang tua ini. Kalau kita tidak lemah lembut kepada orang tua kita, kepada siapa lagi kita berlemah lembut? Karena nampak diri kita ini atau
bisa dikatakan baiknya seseorang itu ditinjau dari keluarganya. Kalau keluarganya itu baik, dalam keluarga dia sopan, pasti kepada orang lain lebih sopan. Karena kalau kita bilang keluarga ini adalah madrasatul ula atau sekolah yang pertama dalam pendidikan kita. Jadi selanjutnya birrul walidain yang harus kita lakukan wabil fi'li, yaitu dengan perbuatan. Nah, tadi dengan hati, dengan perkataan, selanjutnya dengan perbuatan, tindakan atau aksi kita. Nah, kita nampakkan perbuatan kita. Jangan sampai tingkah laku kita menyakiti kedua orang tua kita. Ingatlah pendengar RI yang dibahagiakan oleh Allah. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita hari ini, itulah yang dilakukan anak-anak kita nantinya. Itu biasanya berbalas kita itu. Hari ini kita melakukan untuk orang tua kita yang tidak mengenakan. Nantinya juga begitu. Anak-anak kita juga akan melakukan kepada kita hal-hal yang tidak kita senangi. Jadi kalau ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, mulai sekarang kita mulailah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebab dengan berbakti kepada kedua orang tua kita ini, seperti sesuai dengan sabda Nabi, birru abaukum tubirrukum abnaukum. Ini sabda Nabi ini sangat lugas ya. Berbuat baiklah pada dua orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan berbuat baik padamu. Nah, itu. Kalau kita sering berbuat baik pada orang tua kita, anak-anak kita pun bahkan cucu-cucu kita pun akan sangat membahagiakan kita kalau kita tengok. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, lalu kelebihan berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Ada satu kata-kata, a'damul birri wa afdalul amal ba'da salah maktubah. Yang paling besar kebaikan atau yang paling besar amalan sesudah salat maktubah yaitu birrul walidain. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu. Kalau ingin mencari keramat, kita biasanya kalau di manapun ingin cari keramat kepada siapa, kepada ulama kan, kepada orang-orang wali-wali Allah untuk kita mintakan doa kepada mereka. Tetapi padahal orang keramat itu orang tua kita sendiri, begitu. Masa orang tua kita ini kita sia-siakan di rumah, padahal mereka lebih keramat daripada orang-orang lain. Kalau ingin mencari orang yang dikabulkan doa, itulah orang tua kita juga. Ini ada satu kisah yang sangat menarik yang pernah terjadi pada sahabat Nabi ya. Yaitu nama beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk penghafal hadis yang paling banyak di antara sahabat Nabi. Yaitu beliau kana idza arada ay yakhruja min baitihi. Beliau apabila ingin keluar daripada rumahnya, waqafa ala babi ummihi. Beliau ini berdiri di rumah, di pintu rumah ibunya, umminya. Lalu beliau faqala, berkata beliau, Assalamualaikum ya ammah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum, selamat sejahtera di atasmu ya ibuku, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah kepadamu ya ibuku. Lalu ibu beliau fataqulu, berkata ibu beliau, wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera di atasmu wahai anakku, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah kepadamu. Fayaqulu, maka berkata Abu Hurairah ini kepada ibunya, rahimakallahu kama rabbaitini shaghiran. Kata kepada ibunya, semoga Allah ini memberi rahmat kepada engkau wahai ummi, wahai ibu, karena engkau telah mendidik aku semenjak kecil. Lalu ibu beliau menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah merahmati kamu sebagaimana kamu berbuat baik kepadaku waktu aku tua ini. Begitulah seorang sahabat Nabi, sebelum pergi kemana-mana beliau menjumpai ibunya dulu. Malah ada kisah Nabi, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria.
dalam Al-Quran, beliau digambarkan dalam Al-Quran ini barra biwalidayhi walam yakum jabbaran asiyya. Ya, itu beliau. Beliau ini, gambaran Nabi Yahya ini adalah beliau seorang yang berbuat baik kepada dua orang tuanya. Walam yakun jabbaran. Beliau ini tidak sombong dan tidak durhaka. Itu seorang nabi. Nah, tetap menghormati orang tua kita. Jangan kita udah pangkatnya udah besar, kita udah punya gelar, tidak ini lagi pada orang tua, tidak memperhatikan lagi bagaimana kedua orang tua kita, malah kita menyombongkan diri kepada orang tua kita. Ini sangat menyedihkan kalau kita perhatikan. Ada juga salah satu kisah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini menurut kisah talabat ummuhu fi ihdal lail ma. Ibu beliau ini meminta air kepada Ibnu Mas'ud. Lalu fadhahaba, lalu Ibnu Mas'udnya berjalan untuk mendatangkan air atau membawa air kepada ibunya. Falamma ja'a wajadaha, waktu ini Ibu Mas'ud datang ke rumah ibunya, tiba-tiba Naimah, ibunya sudah tidur. Ibu beliau sudah nyenyak tidur. Lalu beliau fawaqafa bil ma'i inda ra'siha. Lalu beliau sambil memegang air, beliau berdiri di sisi ibunya. Dari beliau datang hingga subuh beliau berdiri, begitu. Itu ibunya tidur, tidak dibangunkannya. Begitu. Dan beliau falam yuwaqid, tidak membangunkan ibunya. Kenapa? Karena khasyatan izja. Karena takut ibunya ini terkejut nanti. Begitu. Dan beliau ini tidak pergi walam yadhhab, karena takut ibunya nanti kalau terjaga nanti mencari air. Kemana dicari air? Kemana anaknya ini? Sehingga tidak mendapatkan beliau di situ. Oleh karena itu sampai pagi Ibnu Mas'ud ini menjaga air dan menjaga ibunya. Nanti kalau ibunya bangun baru dikasih air. Begitulah sahabat Nabi. Ada lagi sahabat Nabi, yaitu Hasan Tamimi. Beliau ini pernah dalam rumah ibu beliau ini, rumah beliau juga kemasukan akrab. Akrab ini adalah seekor binatang seperti limpan lah ya, atau kalajengking gitu. Jadi beliau kemasukan kalajengking. Waktu beliau tengok kalajengking ini mau beliau bunuh, cari-cari, rupanya kalajengking ini dakhalal fil hujri, masuk pada lubang di rumah ibu beliau tersebut. Akhirnya demi menjaga ibunya diletakkanlah tangannya di lubang tersebut, di lubang yang ada kalajengking itu, sehingga tangan beliau disengat kalajengking. Ada orang berkata, lima fa'alta zalika, kenapa kamu melakukan itu ya Abi Hasan Tamimi? Beliau berkata, khaiftu an takhruja fataji'u ila ummi fataladha'uha. Aku lakukan ini karena aku khawatir nanti kalajengking ini keluar dan datang kepada ibuku untuk menggigit ibuku itu. Jadi itu beliau begitu setianya kepada, rela beliau sakit demi ibunya gitu. Ini ada lagi kisah yang nyata. Kisah nyata terjadi karena ahadul doa, ada seorang pendai pada diarati, beliau mendatangi atau diarah ke salah satu negeri di Eropa. Jadi seorang pendai, beliau berdiarah ke negeri Eropa. Jadi di saat beliau ini sedang duduk di stasiun kereta api, beliau tiba-tiba syahada imra'atan musinnah. Beliau ini memperhatikan ada seorang ibu yang sangat tua, syarafat ala sab'ina. Umur ibu ini sudah 70. Iya. Baik Ustaz, mungkin ya. Bagaimana? Ya. Dan pendengar setia di mana saja berada, jika Anda sedang mendengarkan RRI Muhammad Indahnya Ramadan, kami berikan kesempatan untuk Anda. Tadi ada penelpon Ustaz. Ya. Ini sempat terputus Ustaz ya. Ya. Baik, sambil kita ini dia sudah kita terima kembali, kita langsung aja berikan kesempatan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya iya. Iya iya. Hmm. Iya iya iya. Hmm. 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 Oh, itu bagus sekali pertanyaan. Terima. Baik, itu saja Bu Iqbal. Hmm. Ya, baik, nanti akan dijawab oleh Ustadz kita ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita juga memberikan kesempatan ada ibu rumah tangga barangkali yang sedang masak mau ikutan atau untuk siapa saja kami berikan kesempatan. Baik Ustadz, sambil kita menunggu penelpon yang lain silakan dijawab. Terima kasih kepada Bang Iqbal, pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau misalnya tentang itu bagus sekali. Cuma kita harus melarang ibu kita dengan lemah lembut. Sebenarnya udah benar kita katakan itu. Tidak kita tidak berdosa karena itu kan puasa perintah Allah. Jadi ibu kita kadang-kadang masaknya duhur kan nggak pantas juga begitu kan. Kalau duhur masaknya kalau belum masih lama bukanya kan. Itu kita bilang dengan baik-baik dengan cara sopan santun nggak apa. Bukan durhaka itu. Karena puasa ini pun perintah Allah. Hati orang tua kita juga kita jaga begitu. Begitu Bang Iqbal, nggak apa-apa itu. Nggak Nah, ada. itu saja Ustadz ya. Iya. Oke, untuk Bu Iqbal tadi di Udol Tanjung, semoga penjelasan Ustadz bisa dipahami. Nggak apa-apa karena Oke, dan di pendengar kita masih menunggu penelpon yang lain. Silahkan jangan malu-malu ya sambil menjalankan ibadah puasa, walaupun masih terasa lemas, tetap semangat ya. Harus penuh kesabaran Ustadz ya. Iya baik, silakan Ustadz, kami persilakan kembali. Mungkin kalau kita berbicara atau seperti Ustadz menjelaskan tadi berbakti kepada orang tua, mungkin banyak di antara kita nih Ustadz ya Iya. yang belum memahami bagaimana sih cara membahagiakan orang tua, eh, dan juga bagaimana caranya kita tuh agar bisa berbakti kepada orang tua. Apakah dengan lemah lembut saja ataukah memang masih ada cara-cara yang lain Ustadz? Banyak Ya, sekali baik. itu. Kalau kita bahas itu sangat memakan waktu sekitar 30 cara. Ya, 30. Cuma kita ini yang bisa yang cara-cara yang pertama yaitu dikatakan dalam kitab yaitu khatib walidaik bi adabin wala taqul lahuma ufiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu yang pertama. Yang pertama untuk bahagiakan orang tua kita yaitu kalau kita berbicara dengan orang tua ini yang pertama seperti tadi kita ulangi lagi ya. Yaitu dengan penuh sopan santun, dengan adab, jangan kita katakan dan jangan kita hardi atau katakanlah qaulan karima, kata-kata mulia. Itu satu. Yang kedua, ati awalidaika daiman fi ghairi maksiyah. Seperti ditanyakan Bang Iqbal tadi. Taatlah kepada kedua orang tua yang bukan maksiat. Kalau disuruh kita maksiat, misalnya disuruh makan waktu puasa itu kan enggak boleh begitu kan. Itu maksudnya jangan kita taat kepada orang tua kalau orang tua kita memerintahkan pada maksiat. Ada satu kaidah fala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk untuk memaksiatan khalik atau melakukan keburukan kepada khalik. Lebih utamakan kita utamakan yaitu khalik, pencipta kita dan pencipta kedua orang tua kita. Jadi yang kedua ini taat orang tua jangan pada maksiat tapi taat pada yang tidak menentang syariah. Yang ketiga yaitu talatuf. Talatuf ini lemah lembut, tidak bermasam muka, wala ta'bas fi wajhiha. Manis muka kita, tidak masam muka kita di hadapan orang tua kita. Dan tidak tajam memandang kepada orang tua kita. Kadang-kala mata kita sini sekali mata kita memandang kedua orang tua kita dengan tajam memandangnya secara marah. Orang tua kita kan tahu kita itu bagaimana keadaan kita. Jadi jangan sampai begitu. Itu yang ketiga cara membahagiakan orang tua.
Ada yang keempat yaitu hafid, memelihara kehormatan orang tua kita, memelihara malahima, yaitu harta keduanya, wala ta'khud syai'an. Jangan engkau ambil sesuatu tanpa izin kedua orang tua. Misalnya harta orang tua kita atau apapun yang disimpan oleh dua orang tua kita, jangan pernah kita ambil sebelum diizinkan oleh orang tua kita. Selanjutnya yang kelima yaitu amal ma yasirruhuma walau min ghairi amrihima. Ka khidmah wa syira' lil lawazim wal ijtihad fi talabil ilmi, yaitu lakukan apa yang menggembirakan orang tua kamu. Walaupun bukan tidak memerintah oleh keduanya. Misalnya orang tua kita perlu pembantu. Kita kasih pembantu orang tua kita, atau orang tua kita memerlukan untuk membeli keperluan rumah, ya kita beli. Setelah itu kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk membahagiakan kedua orang tua kita juga. Begitu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu ajib nidahuma masra'an biwajhil mutabassim. Qailan na'am ya ummi, na'am ya abi. Yang keenam itu jawab kedua orang tua, yaitu bersegera kita jawab. Jangan kita macam-macam lagi. Kalau orang tua kita memanggil kita, itu kita jawab dengan wajah manis, wajah tersenyum, dengan kata-kata ya ibuku, ya ayahku, begitu. Betapa enaknya begitu kalau punya anak begitu kan. Sangat membahagiakan hati kita. Begitu. Dan ada lagi banyak sekali untuk membahagiakan. Tentu saya bilang kalau kita ini 30 ya. Jadi yang ketujuh yaitu akrim sidikahuma wa aqrabaihima fi hayatiha wa ba'da mautiha. Baik, Ustaz, saya mohon maaf kebetulan ada penelpon. Ya, enggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi nanti. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Dengan Amir ya di ujung Pulau Mela. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oh, nggak apa-apa, boleh. Kalau kita bisa jawab, kita jawab, insyaallah. Apa? Ah. Ah. Iya. Dari istrinya. Oh. Itu saja atau memang ada hal yang lain? Iya. Baik. Baik, terima kasih. Akan dijawab sama Ustadz ya. Alhamdulillah. Siapa namanya tadi? Amir ya. Itu Pak Amir, itu bagus sekali pertanyaan. Terima kasih banyak itu. Orang masa yang cari ini istrinya ya kan. Kalau dalam Islam inilah yang menyebabkan banyak rumah tangga hancur ya kan. Sebenarnya Islam ini kalau istri ini di rumah aja sebenarnya yang hakikatnya gitu. Kalau nggak mencari nafkah kemana-mana itu. Sedangkan suaminya foya-foya itu kalau begitu maaf kita jawab. Untuk suami begitu nggak bisa kita contoh begitu. Maksudnya berdosa perbuatan dia begitu. Apalagi istrinya pergi jauh sana, sebenarnya dia harus menemani istrinya begitu. Dia istrinya ke Malaysia, dia ke Malaysia. Itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya suami ini mohon maaf besar-besar harus bertobat sebenarnya itu. Harus kita berusaha lah, kita laki-laki ini menafkahi. Dalam Islam ini lelaki ini kepala rumah tangga sebenarnya. Bukan berarti istri nggak bisa kerja, istri bisa kerja tapi harus bisa menjaga diri ya kan, memelihara dirinya. Kalau udah jauh-jauh begini udah masalah besar ini kan. Tapi insya Allah kita doakan abang kita yang memang ada mengalami itu, semoga diberi keinsafan oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah. Dia tidak berfoya-foya dan menggunakan dengan baik apa yang sudah dicari oleh istrinya begitu. Mungkin itu saja Ustaz. Iya begitu aja. Baik, pendengar, kita masih menanti penelpon yang lain ya.
Silakan, barangkali ini menanyakan di sore hari ini bagaimana sih caranya kita berbakti kepada orang tua. Seperti Ustadz mengatakan tadi, apakah berlemah lembut saja. Tapi kalau di bulan puasa ini tentunya Ustadz kesempatan untuk kita berbakti kepada orang tua, Ustadz ya. Ya, oh kalau Ramadan ini berkali lipat pahalanya. Berkali lipat. Jadi silakan ada yang ingin bertanya lagi kepada Ustadz. Kalau kita, bulan Ramadan ini lebih lagi itu. Masih banyak Ustadz ya, hal-hal yang tentunya baik yang bisa tentunya yang bisa berbuat baik kepada orang tua. Ya. Oke Ustadz, kami silakan. Tapi ada penelpon kembali. Ya, nggak apa-apa. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat sore. Ini dengan Emma Teguh Sarung. Iya, dipersilakan. Iya, nggak apa-apa. Ya, ya. Ah. Iya, ya. Iya, ya. Iya, ya. Ah. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan silakan Ustaz. Jadi keluarga istrinya menyuruh cerai lah istri yang kedua ini ya. Padahal mereka baik-baik. Pilih salah satu. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau istrinya memang baik-baik, karena dalam Islam ini ada namanya kismah. Kismah ini itu berbuat adil kepada membagi ya. Kalau udah punya istri dua ini kita bagi dengan baik ya kan. Dia suaminya ini rupanya bagus cara bagi sehingga riza istrinya baik yang pertama atau kedua. Kalau kita ikut campur menyuruh cerai itu nggak boleh juga begitu. Kecuali ada masalah keluarga dia, masalah yang tidak bisa kita hindari yaitu menentang dengan agama. Kalau mereka memang setuju saja nggak apa-apa itu, nggak boleh kita suruh cerai. Kita cari jalan yang lain agar mereka tidak bercerai begitu, yang lebih baiknya. Begitu Pak. Jangan kita rame-rame kayak itu mendukung kepada yang buruk juga itu. Kalau kita tengok kenyataan mereka santun-santun saja antara istri kedua, istri pertama saling menerima itu bagus sekali. Berarti dia bisa berbuat adil. Cuma hakikatnya kita tidak bisa memutuskan juga kalau kita tidak mengetahui hakikat permasalahan orang tersebut ya kan. Yang bisa kita jawab tidak boleh begitu menyuruh cerai kalau tidak ada sebab-sebab yang menentang agama begitu. Itu saja. Ya. Dan Ustaz Teguh Sarung demikian tadi jawabannya. Dan bagaimana bagi Anda yang lain pendengar kita yang ada dalam kota Melambung, di luar kota Melambung, di kejauhan, yang memang sedang mendengarkan RRI Melambung, yang ingin ikutan bergabung silakan. Ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa di via pesawat telepon kami seperti biasa di 0811 688 969. Jadi baik Ustaz, ini sebelum kita menerima penelpon yang lain, ada yang lain lagi yang ingin Ustaz jelaskan mengenai kelanjutan tadi silakan. Oh ya, yang tadi sampai ke-7 ya itu. Tapi ada penelpon lagi Ustaz. Oh ya nggak apa-apa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Ina di Lampung ya. Ya, silakan warga Lampung. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Ina. Jadi pertanyaan Ina yang ingin Ina tanyakan tuh tolong diperjelaskan ya.
Oh, diceraikan enggak, tapi dia nggak pulang lagi ya. Oke, baik, nanti akan dijawab oleh Ustaz kita ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Ustaz? Itu sebenarnya dalam Islam itu ada jawabannya nih kan. Jadi istri ini ada hak fasah dia. Kalau udah digantung-gantung itu ada hakim, ada kantor kuai kan, kita datang aja, kita sampaikan keluhan kita itu. Ada hak fasah kita. Kalau bahasa kita cerai, kalau istri fasah gitu. Cerai dari istri itu nggak apa-apa, apalagi udah lama begitu kan, bertahun-tahun kita nggak jelas lagi. Nah, lebih baik begitu. Kalau kita nggak sabar lagi, begitu Bu. Ya. Kita demikian jawabannya dari Ustaz kita, dan kita masih menunggu penelpon yang lain. Walaupun di sore hari ini beberapa pertanyaan di luar jangkauan Ustaz ya. Iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, asalkan kita senang. Iya. Bisa menjawab. Silakan Ustaz dilanjutkan kembali. Jadi yang ketujuh ini yaitu akrim sadiqahuma wa akrabaihima fi hayatihima wa ba'da mautihima. Baik Ustaz, saya mohon maaf ini kebetulan ada penelpon lagi. Iya nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, ini dengan Bapak Suwarjo di Nagan Raya, Bapak? Iya, baik Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa. Udah balik, udah berapa umurnya anaknya? Udah remaja. Udah remaja. Dari masa. Itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini bagaimana Ustaz? Itu bagus, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Itu bagus sekali pertanyaannya. Ada memang anak kita begitu. Tapi kalau anak sudah balik itu tidak ada tanggung jawab kita lagi. Udah kita boleh memperingati dia karena dia anak kita ya kan. Tetapi kalau dia misalnya nggak puasa itu dosa dia sendiri. Kita nggak ada dosa lagi. Karena kita sudah memberi ilmu dan memperingatkan dia. Ya kalau udah balik itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kecuali dia belum balik ya. Artinya masih di bawah, kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki di bawah 15 tahun. Kalau di atas itu bukan tanggung jawab kita lagi, tapi kita berusaha menasihat dia sebagai orang tua itu perlu juga ya. Kita nasihat dengan cara baik ya kan, agar apalagi remaja ini kita dekati dengan cara remajanya. Jangan kita bentak-bentak dia dengan lemah lembut. Kalau menasihati ini jangan sampai jangan sampai bosan kita. Nasihati terus. Insya Allah dengan berkat Ramadan kita doakan anak bapak ini lebih dekat dengan Allah. Begitu juga keluarga bapak. Gitu Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Baik Ustaz, sampai kita menunggu pendapat yang lain. Dan ke Bapak Suwarjo tadi di Nagan Raya, ada bapak-bapak yang lain yang sedang mendengarkan, atau untuk ibu-ibu kita dipersilahkan jangan malu-malu, silakan untuk ditanya kalau memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan ke Ustaz kita. Dan Ustaz masih kita menunggu pendapat dan kami silakan untuk dilanjutkan. Ya, yang ketujuh yaitu cara kita membahagiakan orang tua, yaitu akrim. Muliakan teman-teman orang tua kita, saudara orang tua kita waktu hidup dan sesudah mati kedua orang tua kita. Misalnya kita ada orang tua, ada sahabat orang tua kita datangi walaupun orang tua kita udah meninggal. Jadi kita buat hubungan, kita silaturahmi. Itu salah satu cara membahagiakan orang tua juga. Yang ke-8 yaitu la tujadilhuma wala taqta'huma wa hawil bi adabi an tubayna in had ila walidaika idza dakhala alayka wa qabbala ra'sihima wa aydihima. Selanjutnya yaitu la tujadil. Jangan kamu debat orang tua kamu. Ya gitu. Jangan kita berdebat dengan orang tua kita. Dan jangan engkau salahkan kedua orang tua. Jangan kita salahkan sok-sok kita lebih benar, walaupun kita benar ya kita usahakan kita dengar orang tua kita itu. Setelah itu usahakan usahakan dengan adab engkau jelaskan lahuma bagi kedua orang tua akan kebenaran. Kita boleh misalnya kita menganggap orang tua kita salah, ya kita jelaskan dengan adab, ada adab kita semua.
kita jelaskan bagaimana kesalahannya, kita bandingkan dengan logika, dengan yang masuk akal. Kenapa beliau salah, dengan ilmu agama juga begitu. Kenapa beliau salah? Itu jangan kita salahkan langsung. Boleh kita tunjukkan orang tua tapi dengan cara bagus. Itu cara adab. Yang kesembilan, wala tu'anidhum. Jangan engkau keras kepala kepada orang tua. Ini bahaya, keras kepala kepada orang tua. Wala tarfa' sautaka. Jangan engkau tinggikan suara di atas suara dua orang tua. Kadang-kala kita tinggikan suara, lebih tinggi suara kita dengan orang tua. Orang tua kita lembut ngomong kepada kita, kita membentak-bentak orang tua kita. Tetapi ansit li hadisihima, diam waktu orang tua kita berbicara, dengarkan. Dan wala tarja, jangan engkau kejutkan orang tua kita itu, atau jangan engkau buat sedih saudara-saudara kamu. Jangan kita buat sedih saudara-saudara kita bertengkar dengan saudara kita. Itu salah satu tidak memuliakan orang tua juga. Karena kalau kita bertengkar dengan saudara kita berarti membuat sakit hati juga orang tua kita. Sedangkan orang tua kita ini senang dan bahagia kalau menengok anak-anaknya saling mencintai, anak-anaknya saling berbuat baik. Itu orang tua kita. Jadi itu jangan kita sampai buat sedih saudara-saudara kita untuk memuliakan orang tua kita. Itu yang ke-9. Sedangkan yang ke-10, inhad ila walidaika. Bangkit olehmu kepada dua orang tua apabila orang tua kamu masuk ke tempat kamu, datang ke tempat kamu. Jangan kita duduk saja. Misalnya orang tua kita datang ke rumah kita, atau kita datang ke rumah orang tua kita. Kita kalau orang tua kita keluar itu kita bangkit, berdiri istilahnya, menghormati orang tua kita. Setelah itu kita cium kepala kedua orang tua dan tangan kedua orang tua. Kita cium tangan, jangan taruh tangan di kepala, itu bukan cium namanya. Yang nama cium itu kita cium dengan pakai tangan di mulut, kita kecup, itu kita kecup kepala orang tua kita. Setelah itu kita cium tangannya. Itu kalau kita kedatangan orang tua atau kita datang ke rumah orang tua, itu kan orang tua kita senang begitu. Kita sebagai orang tua kan merasa bahagia sekali anak kita begitu. Malah kita kalau hari raya nanti kita mencium kaki orang tua, itu nggak apa-apa, mencium kaki menghormati, bukan menyembah. Menyembah beda kan? Kalau menyembah itu cuma kepada Allah. Tapi kalau menghormati ini kepada orang tua kita, kepada guru kita juga orang tua kita, yaitu orang tua rohani kita. Jadi begitu, jangan jangan duduk saja, tapi berdiri kalau kedatangan orang tua. Itu yang ke-10. Sedangkan yang 11, sa'id ummaka fil bait. Tolong orang ibu kamu di rumah, itu paling banyak ibu kita tolong itu. Kita terima telepon. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Di Wena. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Iya. Iya. Iya.
Iya. Iya, iya. Iya. Oh gitu. Baik, itu saja Pak Imam. Baik, nanti akan dijawab oleh Bapak Nisa. Waalaikumsalam. Ini agak rumit juga Bapak ya. Sebenarnya nggak rumit, ya. Nggak rumit ya. Iya. Beliau bertanya tentang cara adik-adiknya lebih akrab, maksudnya lebih dekat dengan orang tua ya. Sebenarnya bapak ini sudah baik sekali doh. Udah mau mengakrab seperti kita bilang tadi, memperbaiki adik-adiknya untuk lebih dekat dengan orang tua. Kuncinya begini aja Pak, jangan bosan-bosan Bapak, peringati terus gitu. Walaupun bagaimana, walaupun misalnya adik-adik Bapak benci kepada Bapak, itu nggak apa, asal Bapak ikhlas dan berdoa selalu. Begini doanya, kalau kita setelah salat, kirimkan Fatihah kepada mereka yang adik-adik kita dan kepada orang tua kita. Kita kirimkan sekali saja boleh begitu. Ini kita katakan kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat Fatihah saya baca ini, ubahlah ke adik-adik saya lebih baik dan lebih dekat dengan saya, lebih dekat dengan Engkau Allah dan dengan orang tua. Begitu niatkan, bacakan Fatihah. Begitu, nggak apa-apa itu, insya Allah lama-lama adik-adik Bapak ini kita doakan semoga bisa lebih akrab dengan Bapak dan dengan orang tuanya. Begitu Pak. Berarti jangan putus asa. Jangan putus asa, terus nasihat. Bapak banyak sekali pahala bagi bulan Ramadan ini, walaupun orang membenci kita, apalagi saudara kita. Anggap saja itu sebagai adik kita kan, adik kita dari kecil tahu kita. Jadi walaupun marah-marah adik kita, anggap saja itu hal yang ringan itu, bukan masalah besar. Butuh waktu dan kesabaran. Iya, ya butuh. Oke, bagaimana dengan Anda yang lain mau ikutan bergabung? Kami persilakan masih di nomor yang sama di 0811 688 9697. Untuk ini, untuk apa ini kita bisa ceritakan yang tadi, kisah nyata tadi ya, kita lanjutkan. Sambil kita Untuk ini penting ini bagaimana kita berhubungan dengan orang tua. Jadi ada kisah nyata ini, ada seorang dai, beliau datang ke daerah Eropa untuk berdakwah. Tapi ada lagi penelpon Ustaz. Boleh. Angkat saja nggak apa-apa. Kita lanjutkan nanti. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana? Oke, Oja, silakan Oja pertanyaannya. Orang tua. Iya. Iya, iya. Sama siapa? Sama siapa lebih enak, sama orang tua atau sama iya. Saudara kita cuma nggak ini ya, nggak terima ya. Itu saja aja. Ya, sama-sama. Bagus sekali pertanyaannya ini. Ini anak-anak yang beginilah yang menjadi orang berbakti, karena dia tahu ya kan, tahu bertobat ya. Kalau udah salah, tahu nih, tahu memperbaiki. Ini bagus sekali ini pertanyaan ini. Jadi kalau kamu masalah ini, maksudnya saudara-saudara kita, itu sebenarnya kita nggak usah peduli, karena manusia ini apapun yang kita lakukan tetap salah kadang-kadang. Tetap ada komentarnya. Kita udah baik pun salah, begitu. Kita cuma berdoa kepada Allah, kepada saudara-saudara kita, sambil kita tetap mendekati. Kita jangan marah pula kepada saudara-saudara kita itu yang mengejek kita atau menyalahkan kita. Kita terima itu, nggak apa, kita dapat pahala daripada Allah juga.
Asal kita terus berdoa kepada mereka agar mereka sadar. Kamu ini sudah berbakti pada orang tua, pasti doa kamu itu udah mujarab itu. Karena orang tua kamu udah ridha kamu. Orang lain nggak ridha itu nggak ada masalah. Yang penting ridha orang tua. Karena ridha Allah pada ridha orang tua. Marah Allah pada marah dua orang tua. Yang penting kamu dengan orang tua itu. Udah bagus itu. Begitu. Iya. Baik Ustaz, sambil kita menunggu pendapat, Baik. silakan ada Ya cerita ini nanti bisa kita ambil pelajaran dari ceritanya. Ada seorang dai, dia datang ke Eropa, jadi duduk dia di stasiun kereta api. Waktu itu ada seorang ibu, umurnya hampir 70 tahun umurnya. Ibu ini memegang sebuah apel di tangannya. Wa tahawwala. Ibu ini berusaha memakan apel itu dengan sisa-sisa giginya. Orang udah 70 tahun giginya tidak tentu lagi gitu kan. Jadi beliau memakan apel itu. Jalasara dulu. Jadi laki-laki tadi yang dai itu duduk di samping ibu dulu. Wa akhadha, dan mengambil apel itu dan memotong-motong apel itu. Setelah dipotong-potong halus-halus, jadi apel ini diberikan kepada orang tua itu. Diberikan lagi kepada orang tua itu yang sudah 70 umurnya. Sehingga nenek ini mudah liyashala 'alaiha aqla. Mudah memakan ini apel ini karena udah dipotong kecil-kecil. Ketika itu setelah dikasih apel itu udah makan, faizan ajadu tamfajaral baqiyah. Tiba-tiba ibu ini air matanya meleleh. Air matanya terus keluar gitu, menangis, terpancar air matanya. Jadi lelaki ini, dai ini bertanya, "Lima tabaqina? Kenapa engkau menangis, wahai ibu?" Lalu ibu ini qalat, berkata ibu, "Mundu asyara sanawatin." Semenjak 10 tahun, lam yukallimani, tidak berbicara oleh salah seorang kepadaku. Dan mereka tidak pernah mengunjungiku. Anak-anakku sendiri tidak pernah mengunjungiku. Lalu kenapa kamu mau berbuat kepadaku demikian? Itu tanya ibu itu. Kenapa kamu mau berbuat kepadaku beginian? Sedangkan anakku sendiri, orang lain, udah tua aku ini, tidak mereka pernah ngomong denganku. Jadi kata pendai ini, innahu dinu alladzi atba'uhu ya'murunu bidzalika. Tahu ibu kenapa saya berbuat itu? Karena agama saya yang saya ikuti memerintah demikian. Dan agama saya memerintah saya ta'atil walidan, untuk berbuat baik, taat kepada orang tua, dan birrul walidan, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Lalu waqala laha, berkata ianya laki-laki ini kepada ibu dulu. Ini kisahku, Bu. Aku pada negeriku ada ibuku hidup besertaku. Umur beliau sebaya denganmu, Bu. Ibuku itu laksana ratu, kami buat beliau ini laksana ratu. Beliau ini kami tidak keluar kalau tidak izin beliau. Kami tidak makan sebelum beliau makan. Kami tidak mengamalkan atau melakukan pelayanan kepada wa na'malu ala khidmatiha ana wa abna. Dan kami selalu berkhidmat atau melayani beliau. Anak-anak saya pun saya suruh begitu. Begitulah agama saya memerintah. Itu kata pendai ini. Agama saya memerintah itu. Jadi waktu ibu itu mendengar itu, fasalat, bertanya oleh ma dinuka, apa agama kamu nak? Apa agama kamu itu? Qala, berkata ianya, agama saya Islam. Oleh karena itu waktu mendengar agama Islam, itulah yang menyebabkan ibu itu yang sudah tua itu masuk Islam dia. Gara-gara Masya Allah begitu. Gara-gara ini, gara-gara ditolong itu kan. Bagaimana kalau kita apalagi kehidupan barat. Kalau kehidupan barat itu orang tuanya jarang malah di panti jompo ditaruh. Tidak seperti kita kan. Kalau di Aceh ini atau di Indonesia ini masih perhatian kepada ibu. Ya begitu. Ya, kita berharap begitu. Baik, untuk penelpon atau bagi Anda di sore hari ini sambil menjalankan ibadah puasa atau masih menunggu waktunya berbuka yang masih lama, Ustaz ya. Ya. Silakan saja untuk berbincang-bincang atau berpartisipasi di acara program dan bersama Ustaz kita. Baik Ustaz, sambil kita menunggu. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Jadi begini, yang ke-11 yaitu Sa'id ummaka.
tolonglah ibumu pada rumah, itu tolong ibumu di rumah. Wala tata'akhir an musa'adah abika fi amali. Jangan engkau undur-undur atau jangan engkau ulur-ulur untuk menolong bapak engkau pada pekerjaan. Misalnya bapak kita butuh dibantu, itu jangan kita ulur, langsung kita kerjakan. Yang ke-12, janganlah tusafir illa ya'zana laka walau kana amru muhimman. Jangan engkau lakukan perjalanan atau jangan engkau lakukan perjalanan kemanapun tanpa izin kedua orang tua. Walaupun itu urusan penting, penting sekali urusan, tapi tidak izin dengan orang tua. Kecuali kita menuntut ilmu wajib, itu kalau nggak ada izin orang tua nggak apa-apa. Ilmu wajib fardhu ain kepada kita. Tetapi kalau urusan penting lain, urusan kantor, urusan apa, urusan itu kan bisa kita tunda itu. Urusan pekerjaan, urusan dunia lah. Kalau nggak ada izin kedua orang tua, jangan kita pergi dulu. Minta izin lah, minta keridhaan lah keduanya. Setelah itu ke-13, la tadkhulu alaihima duna izni izal la izni la sima waqti naumiha wa rahatihima. Jangan kamu masuk ke tempat orang tua atau ke kamar orang tua tanpa izin, lebih-lebih waktu tidur atau istirahat keduanya. Kita sering itu kadang-kadang tempat tidur kita sama di tempat tidur orang tua, padahal anak-anak ini kalau udah umurnya 10 tahun itu udah bilang dipisahkan, 7 tahun dipisahkan dengan orang tua, jangan tidur lagi orang tua karena dapat mengganggu kita juga itu. Kalau waktu istirahat lagi enak-enak istirahat udah masuk, kita tuh sebagai anaknya kita jaga, orang tua kita lagi istirahat, orang tua kita lagi tidur, jangan masuk tanpa izin. Itu yang ke-13. Sedangkan yang ke-14, la tanawul ta'aman qablahuma wa akrimhuma fi ta'am wa syarab. Jangan engkau konsumsi makanan sebelum keduanya. Jangan kita makan dulu sebelum makan orang tua. Kita tunggu dulu orang tua kita makan, baru kita makan. Muliakan keduanya pada makan dan minum. Termasuk minum, makan, dahulu ke orang tua kita dulu. Itu baru kita nantinya. Kita belakangan pun nggak makan pun nggak apa-apa. Yang penting orang tua kita yang makan. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi jangan kita ambil makanan, kita konsumsi makanan tanpa kita dahulukan orang tua kita dulu. Apalagi di puasa ini, buka puasa ya kan. Kalau kita udah jauh dengan orang tua, kita antar sekali-kali orang tua, atau kita bawa ke tempat-tempat yang membahagiakan orang tua kita. Kita traktir orang tua kita untuk buka puasa. Itu lebih indah ya kan. Baik, sepertinya dapat telepon kembali. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Ya, sayang sekali pendengar terputus ya. Dan kita masih melanjutkan Ustaz ya, juga karena waktu. Setelah itu 13 la tadkhulu, udah itu, yaitu jangan, setelah itu 15. Baik Ustaz, ada penelpon kembali. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Baik Bapak, tolong dikecilkan volume radionya Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Baik Bapak, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Iya ya. Bagaimana sekali lagi? Ya ya. Ah, iya ya ya. Iya ya. Memberi bagian. Eh, eh, Betul. Iya ya, banyak begitu. Bekerja. Iya ya.
nggak enak. Ya, Baik Bapak. ya, Ya ya. baik Bapak. Ya. Hmm, Baik. hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya itu. Baik Ustaz, ini kita cuma punya waktu 5 menit lagi Oh, Ustaz, iya. ya dipersingkat saja. Begini, yang pertama tadi, sebenarnya nggak perlu, kalau orang tua senang nggak perlu ditanya-tanya lagi, tapi perlu juga kita gali, bagaimana kita tanyakan, bagaimana sukanya orang tua kita. Kalau beliau memang sukanya begitu, berpindah-pindah, ya nggak apa-apa, itu yang pertama. Tapi untuk kita tanyakan itu perlu. Yang kedua tadi, orang tua kita suka bekerja, itu nggak perlu kita larang. Kadang-kadang beliau memang begitu, banyak orang tua begitu. Karena sering bekerja, kalau nggak bekerja nggak enak tubuhnya. Walau, ya tersinggung. Nggak boleh kita larang. Malah kita bantu lagi. Kita sama-sama kerja apa gitu. Sama-sama kerja apa. Begitu, nggak apa-apa itu. Orang tua mau bekerja, itu salah satu berbakti, dan turuti aja. Kecuali orang tua kita memang tidak mungkin lagi bekerja, sakit nanti beliau. Itu perlu kita jaga. Tapi kalau makin bekerja makin sehat, itu lebih bagus begitu. Asal orang tua senang. Ya, asal orang tua tenang itu. Baik, untuk Bapak Hasanuddin tadi di Moabok, semoga dua pertanyaannya sudah dijawab dan sudah memberikan suatu kepuasan ya. Baik Ustadz, juga kita karena waktu mungkin sebelum kita akhiri ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita. Jadi para pendengar RRI yang dibahagiakan Allah, semoga kita berdoa kepada Allah, kita selalu diridhai Allah dan diridhai oleh orang tua. Jadi caranya kita setelah salat itu sering berdoa kepada orang tua, yaitu dengan kata-kata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Itu aja kita baca. 3 kali sudah cukup itu. Tiap selesai salat. Kalau kita baca itu, kita sama-sama berbakti kepada orang tua. Dan kalau kita orang tua sudah meninggal, kita kirimlah doa-doa atau Al-Fatihah atau Quran yang kita baca di bulan Ramadan untuk orang tua. Begitu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu untuk berbuat baik, lemah lembut, taat, dan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Karena makin kita berbuat bakti kepada orang tua, makin kita menjadi orang sukses dan orang yang dekat kepada Allah. Begitu. Baik Ustaz, mungkin itu saja pembahasan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah pendengar, itulah tadi yang baru disampaikan di program Indahnya Ramadan, yaitu berbakti kepada orang tua bersama Habib Fathul Ghazali. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk Ustaz, terima kasih atas waktunya, dan juga untuk pendengar di mana saja berada, jangan lupa ikuti terus setiap hari Indahnya Ramadan juga pada waktu yang sama. Ustaz, tunggu sebentar Ustaz ya. Ustaz, tunggu sebentar. Nanti kan di luar ada kunci.
Aku nggak mau kamu ya. Kalau dia ngambil. Masuk aja ya, jadi keluar ya. Nggak apa-apa ya. Diterusin ya. Siapa yang taruh itu? Orang. Apa dikasih itu? Gue nggak maju. Apa? Masuk aja. Sudah. Gimana kamu? Nek. Belakang. Masuk kamu ya. Bapak dulu. Oh, ketinggalan ya tadi ya? Beneran nggak diambil ya? Oh, tadi bilang sama kamu ambil ini gitu ya? Enggak, dia bilang, "Dek, ini ketinggalan." Tadi ditaruh aja sama bapak-bapak tuh. Nggak ada suruh ambil, ya udah. Ambil, taruh lagi. Tahu nggak, Betul kan ya? Ada mau?
Buka jam berapa? Setengah 3. Jam 3 ya? 18.43 ya. Oh betul. Baru 4 tadi 18.30. Nggak mau lagi ya. Pokoknya 18.42 aja. Masih lagi. Ya kan? Tinggal ya. Abi yang ada kolong lagi. Hah? Yang ada kolong lagi. Memang ada suara gitu. Emang yang mana yang sini? Ya ada suara. Buru-buru buka. Coba kejualan lagi. Kan bisa buka itu nanti balik ya. Ada siapa lagi makan lagi? Itu aja udah buka. Mana mau lihat jam berapa? Oh, itu aja udah minum. Ya. Abi mau pulang. Ah, Lama kali. Lama kali. ya. Iya. Tunggu. Tunggu dulu. Oh, udah buka itu. Itu baru buka. Udah buka. Enak kali kau ya. Enak kali kau. Buka. Enak. Belum mulai tersentuh sama. Untuk di dah ya. Ya. Udah ambil yang putih. Dah. Boleh. Dah.
apa-apa asal dia bisa makanan.
ganti darah. Kamu tadi bukanya di jalan. Lalu Pak. Sayang. Besok kamu pergi ya. Ya. Ada najisnya. Ada dengar dari. Dulu aja lah. Ada kedengaran. Ada. Bukan. Di mana? Di mana ada? Kamu Ya. tahu ya? Hah? Kamu tahu? Oh, kata dengar aku. Enggak, aku tahu. Aku bilang. Tahu. Aku udah bilang. Nah, Enggak, aku nggak pernah mengalami biasanya kalau buka air kali ini. ada dengar. Baik kali ya. Ada siapa Pak? Hah? Ya. Banyak ada Pakai banyak. masker. Abis belum pakai masker, padahal tadi nggak ada pakai masker. Ya, hostnya. Iya.